Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel 24. Di video kali ini aku akan melanjutkan dari video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya aku telah mensimulasikan Sintayong dengan timnas dan bagaimana perkembangan timnas sampai sekarang. Dan sekarang udah tahun 2034 ya teman-teman. Jadi kemarin aku lupa record tahun 2029, jadi aku skip ke tahun 2034. Jadi ya kita langsung saja cek bagaimana perkembangan timnas di tahun 2034. Nah, langsung aja cek teman-teman. Dari tahun 2034 ini, timnas Indonesia telah menduduki peringkat FIFA, yaitu peringkat FIFA 61. Dan ini bukan yang terbaik ya teman-teman. Yang terbaik itu sekitar peringkat 55 menurut data statistik dari timnas dari tahun 2024 sampai 2034. Yang terbaik peringkat 55 dan terburuk adalah peringkat 93. Wow, keren kan? Dan juga pelatih timnas pun udah ganti, bukan Sintayong. Pelatih timnas diganti oleh jabatannya oleh Muhammad Arifin yang ngelatih timnas dari tahun 2032 sampai sekarang. Dan Sintayong itu kalau nggak salah itu mengelatih timnas itu dari tahun 2019 sampai 2024. Nah setelah itu diganti lagi dengan siapa aku lupa, dan diganti lagi tahun 2032 Muhammad Arifin ini. Jadi timnas itu sekitar 3 kali ganti pelatih selama aku pakai game ini. Dan terus kita coba cek kompetisi apa yang telah dimenangkan Indonesia. Oh, keren sih nih. Tahun 2033 Indonesia berhasil menempati juara ketiga U20 World Cup atau Piala Dunia U20. Indonesia sudah bisa sampai ke peringkat 3. Itu keren. Coba aku cek tahun 2033 kayak gimana Indonesia tahun 2033 ini. Jadi di Piala Dunia U20 edisi tahun 2033 Indonesia tergabung dalam grup A bersama Brasil, Tunisia, dan Samoa. Dan Indonesia berhasil meraih poin 4 dengan satu kekalahan dengan Brasil 3-0, satu hasil imbang dengan Tunisia, dan satu hasil menang dengan Samoa. Setelah itu mereka masuk ke babak kedua. Bukan babak kedua, siapa jadi second round lah ya, itulah pokoknya. Dan Indonesia melawan Austria dan akhirnya menang 2-1. Oh keren sih. Coba aku cek siapa yang golin. Yang ngegolin itu Muhammad Setiawan dan Deritwan yang sekarang main di Bali United. Terus setelah Indonesia bisa menang lawan Australia, mereka masuk ke babak quarter final. Di babak quarter final mereka menang juga lawan Chile dengan adu penalti. Terus setelah itu di babak semifinal harusnya kalah. Indonesia kalah dengan Kolombia dengan skor 2-0. Cukup bagus. Dan di babak pilihan ketiga, wow, nggak main-main loh teman-teman nih. Indonesia bisa menang lawan Prancis. Walaupun ada penalti ya, tapi itu keren. Mereka bisa sampai ke peringkat 3, itu keren banget. Ini kena asira pas Indonesia bisa kayak gini. Kalaupun beneran tuh keren juga di dunia nyata. Terus di bawahnya U20 itu ada Asian Games Football Tournament, dan Indonesia menjadi pemenangnya tahun 2026. Keren. Coba aku cek bagaimana langkah Indonesia bisa menang lawan siapa aja dan bagaimana timnas menghadapinya. Di Asian Games Tournament tahun 2026 Indonesia tergabung dengan grup B bersama Qatar, Cina, dan Syria. Dengan Indonesia meraih poin 5 dengan 2 hasil imbang bersama Cina dan Syria. Terus satu kemenangan bersama dengan Qatar. Dan menangnya meyakinkan sih 3-0. Terus dilanjut dengan second round, Indonesia melawan Bangladesh, ya termasuk mudah sih, jadi wajar kalau menang. Dilanjut dengan babak quarter final, Indonesia melawan Lebanon
ya cukup mudah. Di semifinal Indonesia lawan lawan Iran. Indonesia lawan Iran dengan skor 2-1, dan di atasnya tuh Korea menang lawan Qatar dengan skor 2-0. Jadi otomatis Indonesia U23 langsung lawan Korea U23 di babak final. Dan walah, menang. Ya keren sih menang lawan Korea dengan skor 2-1. Keren itu, keren. Yang aku bilang lagi, kena siapa sih bisa kayak gitu. Terus di bawahnya ada U23 apa ini, Asian Cup U23, menang tahun 2034 dan 2034, terus runner up tahun 2026 dan 2028, juara ketiga tahun 2030 2032. Dari sepanjang 2024 sampai 2034 Indonesia selalu paling nggak 3 besar di 23 apa namanya Asian Cup U23 ini. Terus di AFF Cup mereka selalu menang terus dari tahun 2020 sampai 2032. Nggak pernah sama sekali, bukan nggak pernah sama sekali, karena nggak pernah sama sekali nggak juara. Keren. Terus di AFC U23 itu Indonesia kembali meraih kemenangan tahun 2026, 2030 sama 2032, dan which is itu good banget. Dan itu yang melengkungkan sayap Indonesia ke tahun 2033 dengan peringkat 3 di Piala Dunia U20. Terus di Southeast Asian Games udah nggak lagi po, aneh sih. Dan bawah-bawahnya udah nggak ada. Dan terus ini kan udah aku cek juga ini teman-teman, beberapa apa namanya kompetisi yang dijuarai timnas Indonesia, dan menurut aku sangat berkembang banget dari tahun 2019 sampai 2034 ini. Yang selanjutnya aku mau cek itu adalah sekitar berapa pemain sih Indonesia yang bermain di luar negeri. Kalau untuk itu aku nanti skip ya, karena ini akan memakan waktu, karena aku harus edit itunya dulu, searchnya dulu. Jadi oke, langsung kalian cek aja nanti berapa orang yang main di timnas. Oke, ini adalah beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Salah satu adalah Joko Yulianto, Eki Maulana Fikri, Saiful Baviudin, dan Rizky Widistio. Yang pertama Joko Yulianto, yang dia itu bermain di Shenzhen, di kota Cina, di negara Cina, bermain di Super League, China Super League. Dan lihat dari karirnya, dia pernah main di Arema, terus dipindah di Montreal Impact di Amerika, main selama beberapa tahun, dan terus dibeli oleh klub Cina bernama Shenzhen dengan mahar 5,5 juta euro. Terus setelah itu ada Eki Maulana Fikri yang dari dulu nggak pernah pindah dari Legia Gdansk dari tahun 2019 sampai 2033. Ini loyal banget nih pemain, atau mungkin karena nggak ada yang lirik Eki sih, tapi kayaknya nggak sih, mungkin karena dia loyal banget sama timnya. Dan selanjutnya ada Saiful Baviudin, dan sekarang dia main di klub Fujairah di negara UAE. Jadi dia main sekarang di UAE dan baru pindah tahun musim kemarin dengan mahar 60.000 euro, masuk murah sini. Terus setelah itu di bawahnya ada Rizky Widistio, dia main di klub Qatar bernama Al Sahania, dan juga sama dia baru pindah dari Arema baru tahun kemarin, musim kemarin, dengan mahar 125.000 euro. Menurut aku ini dikit sih yang bermain di luar negeri, cuma 4 dibandingin Vietnam ya. Kalau kalian lihat Vietnam itu kalian bakal tercengang teman-teman, bagus banget Vietnam, nggak bohong aku. Dia itu bisa dapat satu pemain, nah ini pemain di Olympic Lyon dengan keren banget. Ini tuh kayak apa namanya, dreams mimpi setiap sepak bola di Asia Tenggara, dan
baru dicapai oleh orang Vietnam, dan dia memang dari awal dari Olympic Lyon. Kenapa dia bisa dapat kesempatan main di Prancis di Olympic Lyon? Salah satunya adalah karena ini. Bentar aku cek. Salah satunya itu adalah karena ini. Nah, karena salah satu Vietnam, dua malahan, satu sih. Salah satu klub Vietnam yaitu TPHCM itu bekerja sama dengan Olympic Lyon, dan mereka akan mengirim pemain muda atau pemain akademi mereka untuk menimba ilmu di Olympic Lyon. Salah satu hal terkeren menurut aku yang di klub Indonesia tuh nggak ada sebenarnya. Walaupun sampai save-savean 2034 ini tetap nggak ada orang yang klub yang yang mau kerjasama dengan klub luar untuk menimba ilmu di luar juga. Itu kan salah satu keuntungan juga kali ya. Itu. Dan ini juga ada Nguyen Vietang di Victoria Pleasant, dari Ceko sih klubnya. Tapi ini nggak sih, dia nggak kerjasama sama klub Vietnam. Jadi kayaknya agak sedikit bejo sih ini. Jadi sangat kalah banget sama Vietnam Indonesia tuh kalau hal kayak gini tuh. Nah, jadi menurut kesimpulan, Indonesia sangat berkembang ya dari tahun 2019 sampai tahun 2034. Sangat banyak banget perkembangan yang terjadi di timnas Indonesia. Bisa ikut Piala Dunia Senior, Piala Dunia U20, terus bisa juara AFF berturut-turut, terus bisa juara AFC Cup U19, AFC Cup U23, dan banyak lagi yang bisa didapetin timnas. Jadi menilik dari game ini, kita gabungin ke dunia nyata, sebenarnya Indonesia pun bisa kok Indonesia tuh berkancah di dunia internasional dengan baik. Kan kita tahu selama ini kita gak gimana sepak bolaannya Indonesia, karena mungkin ya aku maaf ya, karena diurus dengan tidak baik, terus banyak polemik di dalamnya, jadi kayak kita nggak terlalu fokus gitu loh. Jadi aku berdoa semoga kedepannya sepak bola di Indonesia semakin berkembang seperti di Sisifan ini. Salah satu penyemangat aku juga sih, biasanya kalau pas Indonesia kalah tuh aku langsung main FM. Wah, aku pengen main FM, aku pengen main pakai timnas, aku pengen juarai banyak banyak kompetisi gitu. Jadi gitu, kita tuh sebenarnya bisa kok. Yuk kita bangun gitu loh sepak bola Indonesia yang baik gitu. Jadi ini ini simulasi cuma cukup sampai tahun 2034. Maaf karena aku tidak lanjutin sampai aku nggak review sampai tahun 2029 karena nanti videonya akan terlalu panjang, nanti malah kalian bosan. Nah, jadi teman-teman, sekian dulu videonya. Jika kalian suka video ini, kalian subscribe dan like juga. Mungkin kalau berkenan kalian share juga video ini. Sangat membantu aku sekali misalkan kalian subscribe, like, dan share. Jadi untuk video selanjutnya kita tunggu aja kapan aku uploadnya dan sebagainya, karena aku masih juga ada banyak kesibukan juga. Jadi terima kasih sudah nonton dan thank you.